mengamati tanda-tanda menjelang kehadiran Al-Mahdi. Beliau mengatakan setidak-tidaknya ada 6 tanda sebelum kehadiran Al-Mahdi. Dan dalam hal ini acuan kita adalah kitab yang selama ini kita jadikan rujukan utama kita, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Beliau seorang ulama dari Gaza dan alhamdulillah sampai hari ini masih hidup, walaupun sudah 3 kali pindah rumah karena dibom sama Israel, laknatullah alaihim. Tapi alhamdulillah sampai hari ini beliau masih hidup dan beliau masih memposting video-video di official channel YouTube-nya. Beliau menulis kitab yang tebal ini. Aslinya judulnya panjang sekali, Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahi wa Asyratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan artinya ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Tapi kemudian suatu penerbit di Indonesia menerbitkan dengan judul yang mudah diingat, Ensiklopedi Akhir Zaman, ya. Nah, di dalam kitab ini ada salah satu bahagian yang beliau membahas tentang Al-Mahdi, mengamati tanda-tanda menjelang kehadiran Al-Mahdi. Beliau mengatakan setidak-tidaknya ada 6 tanda sebelum kehadiran Al-Mahdi. Ada 6. Pertama, Al-Mahdi itu akan muncul ketika sudah hadir Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Taifah Mansurah itu artinya, Taifah itu kelompok di tengah-tengah umat Islam. Mansurah artinya yang terus menerus mendapat pertolongan Allah. Di antara hadisnya berbunyi, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum wa hum kadzalika hatta ya'tiya amrullah. Yang artinya kurang lebih, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang di atas kebenaran, yang tidak bisa dicelakakan oleh siapapun yang berusaha memotong fasilitas mereka atau menentang mereka, sedangkan mereka akan terus seperti demikian sampai datangnya perintah Allah. Amrillah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah ini ada beberapa tafsiran dari kalangan ulama. Ada yang menafsirkan perintah Allah itu adalah sampai datangnya angin lembut yang lebih lembut dari sutra, berhembus, aromanya wangi seperti kesturi. Tugas angin itu mencabut nyawa setiap orang beriman, sekalipun imannya tinggal seberat biji sawi, sehingga yang tersisa nanti hanyalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, alias orang-orang kafir 24 karat. Dan mereka inilah yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Itu satu penafsiran. Tapi penafsiran lain, perintah Allah itu maknanya adalah sampai hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Begitu. Jadi Taifah Mansurah itu akan terus ada sampai hadirnya Al-Mahdi serta turunnya Isa alaihissalam. Yang kedua, termasuk tanda menjelang kehadiran Al-Mahdi adalah maraknya atau merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Yang ketiga, Al-Mahdi akan muncul ketika sudah hadir fitnah ad-Duhaima. Apa itu fitnah ad-Duhaima? Nanti saya jelaskan. Yang keempat, Al-Mahdi juga akan hadir saat terbunuhnya nafsun zakiyah. Nafsun zakiyah artinya orang yang memiliki jiwa yang suci, yang ketika dia terbunuh, maka penghuni langit dan penghuni bumi murka karena pembunuhan itu. Sebab orang ini dicintai, dia memiliki jiwa yang suci. Yang kelima, termasuk tanda Al-Mahdi akan hadir jika peristiwa-peristiwa alam yang besar sudah terjadi. Apa itu peristiwa alam yang besar itu? Di antaranya gempa-gempa tadi sudah disebut, ya. Termasuk peristiwa yang kaitannya di langit, ya. Bahkan kalau menurut salah satu pembahas termasuk Syekh Mubayyad, beliau menduga kuat sudah terjadinya dukhan. Ya, pernah dengar istilah dukhan? Dukhan itu artinya asap, kabut asap. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Ad-Dukhan.
Nah, kabut asap ini kalau sudah menyelimuti permukaan bumi di timur dan di barat, maka kabut asap ini dia seperti istilahnya smart smoke ya. Jadi asap yang cerdas. Karena dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis, walaupun hadisnya lemah, jika asap itu terpapar pada orang beriman, maka orang beriman sebatas mengalami pilek, flu, bersin-bersin. Tapi jika asap itu menyentuh orang munafik, orang kafir, maka badan mereka membengkak. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, bukan sabda Nabi ya, tapi ucapan sahabat Ali, orang kafir, orang munafik tersentuh asap itu akan binasa. Begitu. Nah, jadi itu termasuk peristiwa alam yang dahsyat mendahului sebelum hadirnya Al-Mahdi. Termasuk ada lagi 2 tanda besar. Tadi asap itu tanda besar ya, tanda besar dari 10 tanda besar menjelang kiamat. Ada 2 lagi tanda besar yang juga mendahului kehadiran Al-Mahdi, yakni khasfun bil gharb wa khasfun bil syarq. Pembenaman bumi di sebelah barat dan pembenaman bumi di sebelah timur. Ya, pembenaman bumi ya. Jadi istilahnya bumi itu tiba-tiba tenggelam gitu, kesedot gitu ke bawah. Nah, itu ada yang mengartikannya seluruh wilayah timur itu akan tenggelam, seluruh wilayah barat akan tenggelam. Barat itu Amerika. Kalau timur itu Cina dengan semua bawahannya. Ya, bawahannya itu ya Jepang, ya Asia Tenggara, ya Australia, Selandia Baru, termasuk Konoha. Gitu. Ya. Makanya aneh kalau ada yang teriak-teriak harga mati. Bagaimana mau harga mati loh, nggak akan tenggelam? Gitu. Ya, oh wajah-wajah kaget muncul. Takut ya Bu? Nggak usah takut, kan bumi Allah luas. Emangnya kita kudu wajib hidup dan matinya di Indonesia? Kan enggak, mati bisa di mana aja. Ya, hidup pun bisa di mana saja. Nah, jadi itu yang kelima. Yang keenam termasuk akan muncul sebelum Al-Mahdi hadir, yaitu sungai Yufrat mengering. Terus di balik sungai itu tampil gunung emas. Sungai Yufrat itu di mana? Sungai Yufrat itu membentang, mengalir dari Turki melewati Suriah, melewati Irak. Nah, itu nanti sungai Yufrat itu akan mengering. Lalu tiba-tiba di balik sungai Yufrat itu tersingkap ada gunung emas. Dan itu berakibat orang-orang yang hubbud dunya, mencintai dunia, akan berebut untuk mendapatkan emas itu sampai berbunuh-bunuhan. Sehingga dikatakan Nabi dalam hadis, dari setiap 10 orang yang datang 9 tewas karena berbunuhan memperebutkan emas itu. Dan hanya 1 orang yang nanti akan mendapatkannya, dan setiap orang yang datang menganggap dirinya lah 1 orang itu. Dan Nabi memberikan catatan, jika kalian hadapi zaman itu, kalian umat beriman ini jangan ikut serta memperebutkannya. Begitu, ya.